Waktu saya muda, saya mengharap di dalam generasi saya membawa Indonesia kembali kepada iman yang benar, doktrin yang benar, filsafat yang benar, seni yang benar, dan juga musik yang benar. Akhirnya Tuhan menjawab doa saya. Selama ini saya terus melihat anak muda yang menyerahkan diri, yang belajar teologi, yang menuntut filsafat, yang mengerti seni, yang belajar musik yang ketat, satu persatu bangun. Ini satu sukacita orang tua. Saya minta saudara pikir, waktu tua engkau mengharap mendapatkan apa? Waktu kamu muda, kamu tuntut apa? Waktu tua mengharapkan kerjaan apa? Saya waktu tua saya lihat gereja yang benar sudah didirikan, dan kita sudah dirikan museum, dirikan concert hall, dirikan sekolah teologi, pusat pengkajian, satu persatu dibawa kembali kepada kebenaran Tuhan. Saudara-saudara, kita akan meneruskan tema ini. Nah, hari ini karena Tuhan sudah bangkitkan 4 generasi muda untuk meneruskan pekerjaan yang penting menggarap doktrin ini, maka saya menyingkat saya punya pembicaraan. Nah, sekarang saya beri satu contoh yang kecil sekali. Saya tinggal di satu kamar. Kamar itu di luarnya ada serambi, ada kamar tamu, ada dinding luar. Di dalam kamar yang kecil itu saya tidur nyenyak sampai ngorok. Sudah ngorok, tengah-tengah terjadinya kebakaran yang saya tidak sadar. Saya masih tidur. Dan waktu api keliling kamar saya sudah bakar. Lalu saya sedang mimpi berenang di air yang sejuk sekali. Jadi di sini ada 2 lingkungan. Lingkungan pertama, lingkungan sesungguhnya. Api membakar, panas, menghanguskan, sangat bahaya. Lingkungan fiktif, lingkungan mimpi. Air yang sejuk, renangnya enak sekali. Nah saudara-saudara, ini double lingkungan. Satu lingkungan seharusnya saya sadar dan saya lari. Satu lingkungan saya menikmati, saya rasa airnya sejuk, enak sekali. Di dalam keadaan begini, detik demi detik waktu berjalan. Lalu orang yang paling kenal saya, orang yang paling akrab dengan saya, sedang lewat jalan itu. Loh, ini rumahnya Pak Stephen dong sedang bakar. Dalam ada orang enggak ya? Lalu dia waktu lewat 2 suara. Satu suara, biarin aja. Kalau dia di dalam, dia mempunyai kebebasan. Mau keluar, dan mau keluar, terserah. Pikiran kedua, tidak bisa dong. Kalau dia sudah sadar, mungkin tidak bisa keluar. Kedua, kalau dia tidur, tidak mungkin sadar. Di dalam kedua kemungkinan ini, mungkin tetap tidur, tidak sadar. Mungkin sadar, tidak mau keluar. Lalu dia mengatakan, kah ini zamannya kebebasan beragama. Biar tidur aja. Ya. Jadi kalau mau tidak mau, bebas saja. Tidak mestinya berteriak atau mestinya diam. Jawab. Tidak peduli dalam ada orang tidak. Tidak peduli orangnya tidur atau tidak. Tidak peduli dia bangun mau keluar tidak mau keluar. Dia punya tugas. Api keluar. Nah sesudah itu dengar ada suara. Ternyata ada orang. Cepat. Nah tugas dia adalah membangunkan, cari jalan, menolong. Sekarang saya mau tanya berapa pertanyaan. Waktu saya tidur, saya tidak tahu apa yang terjadi. Cuma tahu airnya sejuk. Waktu saya rasa air sejuk sedang menikmati, saya mungkin keluar enggak? Jawab. Saya mungkin keluar enggak? Nah mungkin. Karena tidur, ngorok. Karena rasa dingin, tidak tahu panas. Lalu saudara teriak, keluar, keluar.
Apa ya suara itu? Orang berenang kok diganggu. Harus sejuk enak sekali teriak-teriak. Harus saya mulai bangun. Begitu bangun, kok panas ya? Ternyata sudah keringat. Mimpi sama fakta itu lain. Fakta itu terbalik. Lain sekali sama yang dimimpikan. Lalu saya baru tahu, sadar sekarang. Saya sadar apa? Ini bahaya. Lalu saya sadar, harus keluar. Lalu saya mengambil keputusan. Saya mau keluar. Ini saya mau keluar itu namanya kebebasan. Saya bukan cerita loh ya. Ini ceramah loh. Sesuai dengan tema loh. Kebebasan. Mau keluar. Tidak usah you panggil. Saya mau keluar karena saya sadar. Sebelum sadar itu bisa nggak memakai kebebasan secara fungsi normal? Nah mungkin. Karena saya tidak rasa perlu. Saya tidak rasa bahaya. Saya tidak rasa diancam. Saya cuma menikmati. Nah inilah orang berdosa mungkin tidak dengan kebebasan menerima Tuhan Yesus. Sudah ngerti tidak? Ini satu perumpamaan kecil sekali. Tapi mau cari yang lebih baik tidak ada. Saya sudah puluhan tahun cari mau lebih baik tidak ketemu. Nah orang bodoh ya begini tidak ketemu yang baru. Maka saya ceramahkan ini dengan contoh ini. Saudara saya mau tanya, kapan kau sadar? Kapan kau rasa perlu? Kapan kau bisa memakai kebebasan? Kapan kau bisa ambil keputusan mau kembali percaya kepada Tuhan? Jangan paksa saya, predestinasi, percuma. Saya mempunyai kebebasan. Saya akan ambil keputusan sendiri. Tunggu saya sadar. Saya akan ambil keputusan sendiri. Lalu ditanya, kapan lu sadar? Bagaimana you sadar? You mungkin sadar. Mungkin sadar. You tahu enggak? You rasa enggak? Iya kalau sadar. Kesadaranmu masih berfungsi. Perasaanmu tahu panas masih berfungsi. Lalu betul-betul kebebasan engkau bisa ambil keputusan masih berfungsi. Justru Alkitab mengatakan kita mati di dalam dosa. Maka dia membangkitkan kita. Kalau dia membangkitkan kita, berarti inisiatifnya bukan saya. Bukan saya ambil kebebasan, saya mau percaya. Karena kebebasan itu tidak mungkin berfungsi. Karena kebebasan itu berada di bawah ikatan kematian rohani. Kalau rohanimu mati, engkau tidak pernah mengetahui situasimu sendiri. Kalau rohanimu mati, engkau tidak pernah mengetahui lingkunganmu bagaimana bahaya. Kalau rohanimu mati, kau juga tidak bisa mendengar orang teriak kepada engkau. Kalau rohanimu mati, kamu tidak mungkin mempunyai fungsi kebebasan yang normal. Semua ini memberikan kesimpulan. Sometimes you have no possibility to utilize your own freedom. Maka freedom yang asli ada pada dan orang berdosa. Tuhan bilang tidak ada. Inilah perbedaan Martin Luther sama Erasmus. Erasmus terus bicara free will, free will, free will. I have free will. Martin Luther mengatakan I have will, but not free will. Jadi sama-sama mengaku kita ada will. Tapi untuk Erasmus free will. Untuk Martin Luther bond will, bound will, bondage of will. Jadi saya ada kemauan. Tapi kemauanku itu diikat. Saya dibelenggu. Saya tahu ini tidak benar. Saya tahu saya mau. Tapi tidak mungkin. Ikatan itu telah membatas bikin saya mati. Sehingga kemauan saya tidak bisa berfungsi normal. Maka pecahlah antara teologi daripada seorang yang humanisme, yaitu Erasmus, dan seorang yang reform, yaitu Martin Luther. Luther mengatakan no such thing. We do not have free will. No free will anymore. Kita tidak ada free will. Yang ada adalah kebebasan yang terbelenggu. Saya sakit di rumah sakit. Seorang dokter datang mengobati saya. Saya mau menginjili dia. Dokter, are you a Christian? No, I am not. What are you? Saya tanya. I'm a free thinker. Saya orang bebas pikiran. Saya bilang, we are all free in our bondage of sin. Waktu itu saya sakit kepala karena gegar otak. Kita semua bebas di dalam belenggu dosa. What? Dia menanya, what?
Saya mengulangi, we are all free in the bondage of sin. Saudara-saudara, pacing lain sama pacingan ya. Pacing itu binatang, pacingan itu manusia ya. Pacing kalau dikurung di dalam satu kotak yang dia boleh putar terus, lalu dia terus lari, dia kira dia bebas kan? Bebas di dalam kurungan semua, 1, 2, 3, bebas di dalam kurungan. Sama seperti orang yang jalan tidak mau, naik tangga tidak mau, sebenarnya pakai lift, pakai mobil, akhirnya kegendutan, lalu beli satu treadmill, taruh di rumah, jalan terus. Naik loteng tidak mau pakai lift, turun lagi lift, apapun tidak mau jalan. Akhirnya sudah gendut, kelebihan 30 kilo. Waduh, dicewek sama turun, apa ini? Daging kelebihan, malu, bikin treadmill jalan. Orang jalan treadmill jalan 10 tahun tetap di situ. Dia sudah free kan? Free in the bondage. Ngerti? Ya. Kebebasan manusia kebebasan terkurung. Kebebasan terbatas di dalam dosa, di dalam pikiran kita yang tidak pernah buka cakrawala untuk Tuhan. Terkurung, diikat di dalam keterbatasan kita tidak sadar. Makanya orang kalau jalan treadmill di rumah, panggillah dia Mr. Bajing. Meskipun belum bajingan ya, tapi kayak bajing kan, terus bajing dulu putar. Dia bilang, saya sudah jalan 5 km. Di mana? Di tempat asli. Ya. Nah, iman kita seperti itu. Dan pengertian teologi mengenai predestinasi dan terimanya free will. Yaitu, you punya free will, ada free in the bondage of your limitation, free in the bondage of your sin. Itulah namanya free will. Saudara-saudara, kenapa Alkitab mengatakan mengabarkan Injil? Kenapa tidak kasih kebebasan sama mereka? Karena mereka tidak bebas. Orang mempunyai kapasitas kebebasan, tapi kondisi terkurung itu menjadi sesuatu yang telah memperangkapi dia, dan dia tidak mungkin mempunyai kebebasan. Jangan kira manusia bebas. Tuhan, saya mau menerima Engkau. Pikiran kita yang rusak selalu menganggap kalau boleh. Percayanya seperti ini loh Pak. Demikian Allah mengasihi isi dunia, sehingga dikarunia anak tunggal kepada mereka, supaya barang siapa yang percaya pada dia jangan binasa melainkan beroleh selamat. Ini yang saya percaya. Sudah tidak usah bicara doktrin. Demikian Allah mengasihi isi dunia, sehingga dikaruniakan anak yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya kepada dia jangan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian Allah mengasihi isi dunia, sehingga dikaruniakan anak yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya dia boleh selamat, tidak usah binasa. Ini yang saya percaya. Ini Kristen yang murni. Orang reform macam-macam ngajar doktrin tidak habis-habis. Percuma. Tidak usah bicara doktrin. Itu semua teori-teori tok. Yang penting percaya. Demikian Allah mengasihi isi dunia, sehingga dikaruniakan anak yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya kepada dia jangan binasa melainkan mendapatkan hidup yang kekal. Saya mau tanya, Tuhan Allah mengasihi dunia? Iya. Jawab ya, ikut ya. Tuhan mengasihi dunia? Tuhan memberikan anak yang tunggal? Yesus sudah mati? Sudah bangkit? Yesus menyelamatkan? Iya. Barang siapa yang percaya dapat selamat? Yang tidak percaya binasa? Loh, kok ketawa? Betul kan? Semua betul kan? Saya tanya, lalu Tuhan kasih anaknya yang tunggal kepada mereka. Mereka tahu enggak itu anak tunggal? Loh, kok jawabnya diam sekarang? Mereka tahu enggak itu anak tunggal yang diberikan? Tahu? Kok tahu? Mungkin Yesus adalah satu di antara 8 anak di surga. Antara 8 satu diturunkan. Dia tahu itu anak tunggal. Dari mana tahu? Kalau kamu tidak khotbah, kebebasan mereka bisa tahu enggak? Tidak mungkin. Lalu anak tunggal itu datang melalui inkarnasi, lahir melalui anak darah Maria. Tahu enggak? Kalau kamu tidak khotbah, mereka tidak tahu. Lalu dia mati. Matinya karena kegagalan atau karena mengganti. Kalau engkau tidak khotbah, mereka tidak tahu. Mereka tahu waktu Yesus agung ya, luar biasa. Begitu rela mati sampai di salib.
Cintanya besar sekali. Meskipun dia begitu besar cintanya sampai menggerakkan hatimu nangis sampai air mata seember, engkau tetap tidak diselamatkan. Karena dia itu agung. Agung untuk apa? Mati untuk saya? Loh, mati kok bisa untuk saya? Tidak mungkin mengerti. Jadi bagaimana bikin mereka sampai mengerti dia anak Allah, dia menyerahkan diri, dia datang ke dunia menjadi juru selamat, dia mati, dia bangkit, semua melalui penjelasan firman. Iman datang dari pendengaran, pendengaran dari firman tentang Kristus. Faith come by hearing, and hearing comes by the word of Christ. Itu sebab pendengaran firman itu penting. Tapi sekarang yang diabaikan oleh pendeta khotbah. Khotbah terus mesti ada dansa dong. Mesti ada acara yang lain bikin menarik dong. Khotbah terus. Saudara-saudara, khotbah mati-matian apa aja tetap tidak bisa membuat orang mengerti. Apalagi tidak khotbah. Nyanyi terus. Nyanyi 1 jam kebaktian, sudah nyanyi selesai ngantuk. Habis nyanyi lu khotbah, gua tidur. Lu teriak, gua tidur. Gua ngorok. Situ, Tuhan mengasihi engkau. Sini. Barang siapa percaya kepada dia, aku tidur. Bagaimana gereja jadi begini? Nah, kita bersyukur kepada Tuhan. Pengertian tentang firman dan pencerahan dari Roh Kudus mengakibatkan pendengar dan pekerjaan Roh Kudus kelop menjadi dia beriman dan dia berkata, saya mau terima Tuhan. Itu namanya kebebasan. Kebebasan itu baru berfungsi setelah dihidupkan kembali. Sebelum hidupkan kembali, kebebasanmu adalah kebebasan yang sudah dinodai, sudah dipolusi, yang sudah diracuni oleh dosa, oleh setan, oleh kebiasaan perbuatan salahmu, sehingga engkau sudah bius, engkau sudah tertidur. Adakah kebebasan manusia? Martin Luther mengatakan, no, we do not have freedom. The free will we have is no more now. We still have will. I believe we still have a will, but the will is not free will, it's non-free will. Masih ada kemauan. Kemauan itu tidak bebas. Kemauan itu adanya mempunyai satu arah. Sudah dibiasakan, sudah dipeluntir. Seperti papa, saya minta sepeda. Papa kasih 1 sepeda. Baru. Jalannya enak sekali. Sudah jalan enak, lepas tangan tetap jalannya lurus. Seorang anak kecil bilang, Papa, saya bisa naik sepeda tanpa tangan. Tangannya lepas, jalan terus. Kedua kali, Papa, saya bisa naik sepeda tanpa kaki, pegang, kakinya lepas. Ketiga kali, Papa, saya bisa naik sepeda tanpa tangan dan kaki. Dua-dua lepas, masih jalan. Terakhir dia mengatakan, Papa, sekarang saya naik sepeda tanpa tangan, tanpa kaki dan tanpa gigi. Karena sudah jatuh, berontok semua giginya. Kenapa jatuh? Karena sepeda itu sudah jatuh berapa kali, tidak lagi netral. Tidak lagi netral, waktu dia lepas lagi, miring sendiri. Jadi jatuh. Itu namanya freedom. Are you free? Yes, I'm free. What kind of freedom? Distorted freedom, polluted freedom, twisted freedom, depraved freedom. Kebebasan yang ada kepada kita itu sudah tidak normal. Kebebasan kita sudah tidak asli, tidak original lagi. Kebebasan yang sekarang kita miliki adalah kebebasan yang sudah dipeluntir, sudah dipolusikan, sudah dirusak oleh setan, oleh dosa, oleh kebiasaan kita berbuat segala sesuatu menurut pikiran dan pemilihan kita yang salah. Saudara-saudara, kenapakah sepeda itu begitu lepas langsung ke kiri? Langsung ke kiri. Karena dia sudah tidak lagi netral. Freedom, original creative freedom is no more function. Karena tidak berfungsi lagi. Sekarang kita tidak kebebasan yang sejati. Sekarang engkau dari kecil sampai besar, pintar, ganteng, sehat. Engkau punya pengertian, sekolahnya bagus sekali. Sampai perempuan-perempuan semua senang sama kamu.
Yang pertama cantik sekali, cuma kegemukan sedikit. Kedua cantik sekali, cuma kependekan sedikit. Ketiga cantik pintar, cuma sumbing sedikit. Wah, ini berapa perempuan semua senang sama kamu. Lalu kamu bilang, wah ternyata saya laki-laki yang laku loh. Laki-laki laku. Wah saya ini sangat laku. Ini sedang itu. Terus tunggu 1 tahun 2 tahun. Pada waktu engkau akhirnya harus pilih antara mereka satu. Saya mau pilih A atau pilih B atau pilih C. Sebelum engkau memilih dan berkencan dan menikah sama dia, engkau free. Free untuk siapa saja. I am free. Tapi engkau bicara untuk free terus kan tidak dapat, ya. Mau free terus, tapi sampai tua tetap free, sampai mati tetap free dan belum menikah. Saya ingin mendapat satu. Begitu engkau pilih satu, lalu mau dia bicara sama I love you, I want to marry you, saat itu you kill your freedom. Mengerti tidak? Kalau sudah pilih satu masih free tidak? Rupamu free. Engkau bilang saya sudah pilih engkau, tapi tetap free. Dipacok sama dia nanti. Lu sudah mau, saya mau yang lain lagi. Waktu dia bilang no more freedom for you, because you have chosen me. Setelah pilih saya, freedom itu mati. Jadi when you use freedom, you are at the same time killing your freedom. Ngerti? Saat engkau memilih, engkau saat itu saat yang sama engkau membunuh kebebasanmu. Banyak orang tidak mengerti apa itu freedom. Sebab free, maunya free hanya mau melampiaskan nafsu seks saja, bukan mau freedom. Freedom yang tidak diikat oleh kebenaran bukan freedom. Ikut saya, 1, 2, 3. Freedom yang tidak diikat oleh kebenaran bukan freedom. Orang laki-laki kalau makan pakai sabuk banyak sekali lubangnya, sudah ikat baik-baik, saking enaknya lepas satu lubang. Karena enak, uang enak-enak, lepas satu lubang, lepas lagi, akhirnya semua lubang dibuka, ya. Dia makan sampai gendut sekali. Itu dia bilang I am free to eat everything, no bondage, no belt, tidak ada ikatan, tidak ada ikat pinggang. I'm free. After free jadi gemuk sekali. After gemuk jalannya tak free lagi. Dan itu namanya freedom which kills freedom. Perempuan pintar loh. Jangan sombong ya. Saya lagi memuji cewek-cewek ya. Perempuan dah pakai sabuk, tapi dia ada invisible belt. Sabuk yang tidak kelihatan. Disuruh makan, terima kasih. Jangan sungkan, dah sungkan kok. Silakan makan, iya, tapi dah makan. Kenapa dah makan? Sudah kenyang, betul-betul kenyang? Bukan. Kenapa dah makan? Takut gendut. Karena takut gendut, maka dia membatas diri. Membatas diri, dah pakai sabuk. Sabuk itu bisa buka lubangnya. Dia pakai sabuk rohani. Sabuk dah kelihatan. Silakan makan. Tidak. Makan tak apa-apa, saya yang bayar. Tidak. Lu kira dia hemat uang lu? Bukan. Dia menjaga langsingnya. Kalau dia dah langsing, pelan-pelan jadi langsung loh. Ya kan? Maka dia bilang saya nak mau makan. Dia tidak free, tapi dia jadi jalannya free. Ini perempuan pintar-pintar kan? Dia tidak mau, kalau gendut siapa mau? Dia langsingkan sendiri, kelihatan bagus terus. Apalagi kalau dari belakang lihat umur 18 sampai depan baru tahun 58. Dia bikin bagus, kelihatan free. Nah di sini saya memberi contoh paradoxical freedom. Free yang menahan diri sehingga tidak ada kebebasan makan banyak, mengakibatkan jalannya hidupnya sangat bebas. Tapi kebebasan semau gue, makan sebanyak-banyaknya, akhirnya kehilangan kebebasan untuk makan. Alkitab mengatakan dengan ini adalah ajaran Alkitab. Masa Alkitab ajar gini?
Paulus berkata, ikatlah pinggangmu dengan kebenaran. Ayo, di mana? Buku apa? Pasal berapa? Siapa yang tahu angkat tangan? Ikatlah pinggangmu dengan kebenaran. Tapi tidak ditambah, jangan makan babi banyak-banyak, tidak ada itu ya. Ikatlah pinggangmu dengan kebenaran. Sebenarnya itu sudah mengandung arti you should have your freedom preserved with the limitation. Engkau bisa limit sendiri, freedom. Nah saudara-saudara, di dalam agama bolehkah kita sebebas-bebasnya karena kita mau pilih semau sendiri? Tetap sama, hanya pilih kebenaran. Waktu saya masih muda, meskipun sekarang juga masih muda ya. Waktu saya masih betul-betul muda, saya harus mencari beberapa dalil. Di alam semesta ada kebenaran tidak? Kalau ada, di mana? Di gereja? Di universitas? Di partai politik? Di masyarakat? Atau di dalam kebudayaan yang turun beribu-ribu tahun? Where is the place I can find out the truth? The universal truth, the eternal truth, the unchangeable truth, the immortal truth. If I cannot find out, if there is no truth, I would rather die. I do not want to live. Akhirnya saya dapatkan komunisme, dapatkan ateisme, dapatkan evolusionisme, dapatkan dialektika materialisme. Sebelum umur 17 saya telah mempelajari filsafat agama macam-macam. Tapi saya rasa belum menemukan kebenaran. Kalau ada kebenaran, siapa yang mewakili kebenaran? Kalau siapa mewakili kebenaran, syaratnya apa dia berani mewakili? Kalau dia sudah mewakili, saya bagaimana memberikan eksperimen membuktikan dia betul-betul wakilnya kebenaran? Karena saya tidak mau menjadi pemuda yang membabi buta. Saya tidak mau ikut semaunya saja. Saya mengecek, memberi eksperimen, menguji, memikir. Waduh, saya seorang yang sangat kritis sekali. Oleh saya umur 17 saya kritis sekali. Dan akhir setelah 5 tahun umur 12 mulai menyeleweng sampai 17 saya menemukan Yesus kebenaran. Tidak ada orang lebih suci dari dia. Bandingkan semua pendiri agama. Tidak ada orang lebih adil dari dia. Tidak ada orang lebih rendah hati dari dia. Tidak ada orang lebih rela menderita sengsara untuk orang lain dari dia. Jikalau engkau seumur hidup tidak kenal Yesus, jangan mati. Hidup sampai mati berapa puluh tahun tahunnya makan. Kalau engkau belum kenal Yesus dengan sungguh-sungguh, jangan mati. Minta Tuhan perpanjang umurmu sampai mengerti siapa dia. Christ is the only truth. Live in a human life and bersih. Bukan bersih bahasa Indonesia, bersih bahasa Jerman. Dia adalah orang yang betul-betul kebenaran itu sendiri. Ini kali kedua ya, predestinasi dan doktrin tentang kebebasan. Saudara-saudara, kalau dia adalah sesuatu yang mewakili kebenaran, maka saya mulai menguji. Yesus itu mau apa hidup di dunia? Dia mengajar apa? Ya, dia bagaimana menjadi teladan? Dia hidup bagaimana? Teruji-uji akhirnya betul saya konfirmasi. Itu satu-satunya kebenaran. Tidak ada manusia atau pemimpin agama manapun yang bisa membanding sama Yesus Kristus. Baru saya mau percaya Yesus Kristus. Bukan karena saya Kristen, maka Kristen pasti kebenaran. Saya minta dibalikkan. Kalau Kristus itu kebenaran, baru saya jadi Kristen. Saya sekarang memakai dalil yang sama, pakai cara yang sama, memberi nasihat kepada kamu. Jangan jadi Kristen sampai engkau mengerti Kristus itu kebenaran. Engkau jangan menolak Kristen sebelum engkau membuktikan dia bukan kebenaran. Ini adalah satu dalil untuk universal. Siapapun di dalil kontinen apapun, negara apapun, bangsa apapun, silakan ikut dalil ini. Jangan sembarangan menjadi orang Kristen, tetapi juga jangan sembarang melawan Kristen. Orang yang melawan Kristus dan sembarang menerima Kristus, dua-dua orang bodoh. Menerima Yesus bukan karena engkau anaknya orang Kristen.
Engkau menjadi orang beriman kepada Kristen bukan karena dia memberikan faedah. Engkau kuburannya lebih indah di kuburan agama lain. Engkau bukan jadi Kristen karena melihat itu pohon Natal Santa Claus yang memberikan barang-barang di dalam kaos kaki. Saudara-saudara, karena di dalam kekristenan ada Kristus, dan karena Kristus menjadi wakil kebenaran, maka saya jadi orang Kristen. Bukan karena saja orang Kristen, maka Kristen pasti semua kebenaran. Itu terbalik, saudara-saudara. Dan saya bisa pilih Tuhan, itu heran sekali. Pilih dua aja sering salah. Pilih kepiting dapat yang kurus. Pilih apapun salah. Kok bisa pilih Tuhan terus dapat Tuhan yang benar? Berapa pintar loh, berapa hebat kamu. Kenapa kamu bisa pilih Allah yang benar? Kamu pilih pacar aja sudah salah, pilih sekolah salah, pilih Tuhan kok bisa betul? Hebat sekali ya. Kalau saya pilih Tuhan bisa betul, itu hanya buktinya Tuhan sudah pilih saya, maka tidak membuat saya salah. Ini kalimat bukan dari saya, dari Spurgeon. If I can choose my God, it is a proof that God had chosen me and give me the power to discern which one is true God, and I can choose the right one. Kalau engkau pilih agama berdasarkan keturunan papa mama agama Kristen, saya pasti ikut mereka. Kamu orang bodoh. Kamu pilih karena kamu betul-betul mencari, dan betul-betul mau mencari kebenaran, pasti akan menemukan kebenaran. Demikian janji Tuhan. Dan janji Tuhan mengandung satu pengertian yang sangat dalam. Bukan kau pilih aku pilih engkau. Sehingga kalau engkau bisa pilih Allah yang benar, bisa pilih gereja yang benar, bisa pilih doktrin yang benar, bisa pilih juru selamat yang benar, betul-betul bisa tepat sampai benar akurat, adalah bukti bahwa Allah pilih kamu dulu. Kalau Allah tidak pilih kamu dulu, tidak mungkin engkau bisa tepat memilih dia. Karena manusia sudah lost. We have gone astray. Kita seperti domba yang sudah tercerai-berai, sudah semua itu salah jalan. Saudara-saudara, all we like sheep. Messiah yang ditulis oleh Handel, dua lagu yang paling rapi. Satu adalah For unto us a child is born. Kedua adalah all we like sheep. All we like sheep. Pam 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 pam. Itu lagu begitu rapi, begitu indah. Pertama-tama semua nyanyi yang sama. Sesuai itu semua ngaco. Tam tam tam. Satu naik satu turun. Berarti domba itu jalannya memang ngaco. Jadi Handel tulis kita seperti domba, ngaco. Lalu Owilaksi balik lagi. Kenapa pakai domba? Spurgeon mengatakan Alkitab tidak mengatakan kita seperti anjing. Alkitab tidak katakan kita seperti kucing. Alkitab mengatakan kita seperti domba. Karena anjing kucing bisa kembali rumah sendiri. Dibuang di lain tempat, cium-cium kencingnya dia balik. Baru 2 tahun yang lalu ada seekor anjing yang disayangi sama tuannya. Lalu bawa sama-sama turun. Subway-nya itu kira-kira 4 susun lebih. Mereka turun. Sudah begitu terlalu banyak orang naik turun. Ini lagi baca surat kabar. Waktu dia keluar anjingnya ngantuk. Setelah anjingnya ngantuk, dia keluar. Loh, anjingnya hilang. Waduh, itu anjing mahal sekali. Waktu dia sedih cari, balik lagi ke stad itu terus cari. Tidak ketemu anjing. Dia sedih sekali pulang. Sudah pulang. 1 hari kemudian besok sore anjingnya pulang sendiri. Dia ngomong, lu kok bisa pulang? Nggak ngerti bahasanya. Karena anjing nggak pernah belajar bahasa Inggris. Ternyata anjingnya pulang karena apa? Karena dia terus cium-cium baunya tadi. Akhirnya dia seolah-olah bisa hitung sampai di stasiun keberapa mesti naik. Dia hitung-hitung. Akhirnya pulang sendiri. Maka Yesaya tidak salah. Dia tidak mengatakan oh will like dog. Enggak. Kalau like dog bisa balik. Maka Spurgeon mengatakan tahu tidak mengapa Alkitab pakai kita seperti domba. Karena di dalam mengerti arah kembali kepada Tuhan kita butuh sekali. Kenapa? Karena domba kalau sesat tidak bisa pulang.
Yang bisa pulang itu anjing. Maka Allah pakai setiap istilah. Sampai pilih binatang pun pilihannya jelas. Kalau Tuhan pilih binatang pun pilih jelas, masa pilih kamu pilih salah? Maka doktrin pilihan berdasarkan dari situ dan bukan dari sini. Kita tidak bisa pulang. Kita tidak mengetahui bagaimana baliknya, tapi Tuhan tahu bagaimana mengembalikan engkau. Saudara-saudara sekalian, Tuhan mengetahui. Maka Alkitab mengatakan Dia yang memilih kita. Dia predestinasi kita. Engkau bilang bukanlah, karena saya mau percaya sama Dia. You mau percaya sama Dia itu siapa? You tidak tahu. Bagaimana mengerti juru selamat? You tidak tahu. Bagaimana mengerti tepat itu Allah yang sejati? Tidak tahu. Orang kalau sudah berada di lingkungannya salah, lalu selalu salah, seperti tadi apa yang diceramahkan. Saya tidak bisa kerja lain, saya cuma bisa bom. Kenapa? The only thing you can do is doing wrongly. Saudara Abi Kierkegaard mengatakan, oh my God, we are born in sin. All of us, we are born in sin. The only power we possess is the power to ruin, to destroy ourselves, to kill ourselves. Kierkegaard mengatakan Allah, kami manusia sudah salah. Kami dilahirkan dalam dosa. Satu-satu yang bisa kami lakukan adalah lakukan hal yang salah, merusak diri, menghancurkan diri, membunuh diri. Itu sebab kalau tidak ada predestinasi dari Tuhan, kalau tidak ada inisiatif Tuhan memanggil engkau kembali, memilih dan memakai cara untuk membawa engkau kembali kepada pangkuan Dia, tak mungkin engkau bisa menjadi orang Kristen karena engkau mempunyai hak kebebasan. Kebebasan itu pasif, tetapi panggilan Tuhan, pilihan Tuhan dan predestinasi Tuhan itu aktif. Martin Luther mengatakan satu kelereng dia berguling di satu datar. Dari sini ke sana digoyang, dia putar. Dia itu bebas, ke kanan ke kiri, ke depan ke belakang itu bebas. Tapi kebebasan ding dong ini mendadak melewati batas, dia jatuh dari dataran yang tinggi. Sekarang saya mau pakai ini tempat tulisan. Ini satu dataran yang tinggi, lalu ini satu dataran yang rendah. Waktu kelereng itu putar di sini, dia ke kanan, ke kiri, ke belakang. Ini kelereng putar ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Dia bebas, jatuh. Setelah jatuh ke sini, akhirnya dia tetap sama bebasnya. Bebas ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, bebas. Tapi bedanya apa? Dia sekarang bebas di dalam dataran bawah. Tidak mungkin loncat kembali ke dataran atas. Ngerti? Jawab. Kalau dia sudah turun ke sini, dia sama. Sekarang engkau ambil video, bagaimana dia putar di sini. Video di sini sama bebas, sama lincah. Tapi tanya bedanya apa? Bedanya dia bisa dari atas ke bawah, tidak bisa bawa ke atas. Ngerti? Itu namanya fall. Itu namanya jatuh di dalam dosa. Waktu Adam jatuh di dalam dosa, dia tetap hidup. Waktu Adam jatuh di dosa, dia masih 930 tahun. Waktu Adam jatuh di dalam dosa, dia tidak bisa bicara, bisa bergaul, bisa menjawab Tuhan. Semua sama. Bedanya dia sudah tidak mungkin kembali kepada status yang asli, yaitu bebas tanpa pengaruh kejatuhan. Kejatuhan memindahkan engkau dari datar atas menjadi berbebas di dalam datar bawah. Martin Luther mengatakan, you are still free, you still can move, you have no right to jump back to the original plane. Itu plato yang berada di atas, engkau sudah tidak berhak kembali karena engkau sudah jatuh. Itu namanya kejatuhan. Jadi mari kita jangan bicara tentang kebebasan. Kebebasan semua ada. Tapi kenapa kebebasan yang ada selalu pergi cari pelacur ya? Kenapa bukan selalu pergi cari kebaktian yang baik? Kenapa engkau selalu pergi cari perempuan? Kenapa selalu cari pergi narkoba? Kenapa engkau keinginan selalu kepada arah yang salah? Karena kejatuhan itu satu hal yang faktual yang tidak boleh ditolak.
Jikalau tidak ada kejatuhan, engkau punya kebebasan masih netral. Setelah kejatuhan, tak mungkin netral lagi. Engkau punya kebebasan ada dipengaruhi oleh iblis, dipengaruhi oleh kejatuhan, dipengaruhi oleh sesuatu situasi, kondisi yang telah mengeksploitasi engkau, sehingga engkau tidak ada kemungkinan mempunyai netral di dalam kebebasanmu. Itu sebab harus berasal daripada kekuatan Tuhan, rencana Tuhan untuk menyelamatkan engkau. Saudara-saudara, dari atas ke bawah kebebasannya itu sangat mutlak. Dari bawah ke atas kebebasan tidak ada. Engkau cemplung ke dalam sumur. Sudah cemplung ke dalam sumur, engkau bilang, puji Tuhan, saya dah lupa bawa tali. Aduh, ada tali ya. Sekarang saya mau naik. Biasa kalau naik, saya pegang tali, lalu saya manjat ke atas. Sekarang yang sulitnya atas tidak ada orang. Kalau atas tidak ada orang bagaimana? Engkau pakai tali, lempar ke atas, brrr, jatuh lagi. Engkau lempar ke atas, jatuh lagi. Kecuali ada satu orang membawa tali, lempar dari bawah, dan dia pegang satu sudut lain engkau pegang. Baru dia mempunyai kekuatan lebih besar dan mampu lebih daripada keberatanmu. Engkau mempunyai kekuatan, dia mempunyai kekuatan menaik engkau sampai atas, naik, baru engkau diselamatkan. Keselamatan dari Tuhan. Perjanjian lama 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dengar, keselamatan dari Tuhan. The salvation is from Jehovah. The salvation is from God, not from man. Tidak ada orang bisa menyelamatkan orang. Pendiri-pendiri agama tidak bisa menyelamatkan siapapun, karena mereka sendiri orang berdosa. Orang berdosa mau menyelamatkan orang berdosa, itu tak mungkin. Seperti saya di kamar 8 penjara, engkau kamar 7. Lalu aku dengar engkau nangis terus, kapan saya keluar? Sekarang saya turun di kamar di penjara, tidak bisa lihat nyonya, tidak bisa lihat anak. Saya bilang, stop, jangan nangis. Saya besok bawa engkau keluar. Sungguh bawa saya keluar. Engkau bisa bawa keluar? Bisa. Bagaimana? Gampang. Saya ambil kunci, buka pintumu, bawa engkau keluar. Aduh, saya tunggu ya. Tunggu, semua teorinya bagus. Semua agama teorinya juga bagus kan. Lalu kunci dari mana sih? Engkau besok bawa kunci, buka pintu, saya keluar. Aduh, saya sedang. Besok ya, jam berapa? Jam 2. Engkau tunggu sampai jam 1:59. Sudah hampir jam 2. Silakan buka pintu. Dia bilang, saya tidak ada kunci. Loh, jadi you mau buka pintu, lalu bukakan saya, lalu keluarkan saya. Teori semua betul, cuma tidak ada kunci. Ya, belum dapat sih. Jadi bagaimana? Ada cara lain. You buka saya punya dulu, nanti saya buka you punya. Itu namanya saling menolong ya. Nah, ini semua teori dipakai. Kalau you buka, saya keluar. Kalau saya keluar, saya buka you. Sudah keluar, bisa keluar. Dua-dua saling bantu. Kita manusia mesti saling hormati, saling bantu. Ngomong semua. Kuncinya di mana? Nggak tahu. Jadi bagaimana? Akhirnya menunggu sampai orang berhak dengan wibawa, otorita mau melepaskan engkau. Baru orang itu bawa kunci. Nah, di sini hal yang paling menjadi kunci adalah siapa yang berwibawa, siapa yang mempunyai hak, siapa yang mempunyai kunci. Jesus Christ. Maka Tuhan Allah mengirim Kristus menjadi kunci menyelesaikan segala sesuatu. Yesus mengatakan, I am the way, I am the truth, and I am the life. Not even one man come back to Father except by me. Ini kalimat jangan dihina, jangan diabaikan, jangan kira sama-sama agama lain. Tidak ada agama yang mengatakan kalimat ini. Tidak ada pendiri agama yang mempunyai hak seperti ini. Satu-satunya kunci, satu-satunya pintu, satu-satunya wibawa, satu-satunya kuasa ada di dalam Yesus Kristus. Pada waktu Yesus mengirim orang pergi mengabar Injil, dia mengatakan, karena kuasa langit dan bumi sudah semua padaku, itu sebab pergilah engkau ke ujung bumi. Saudara-saudara, kuasa dari langit dan di seluruh dunia sudah diberikan kepadaku, maka aku mengutus engkau. Saudara kira semua agama sama? Waktu saya masih kecil saya tanya mama, kenapa ya sapi muka kau sama?
Mama saya bilang, sapi lihat orang juga semuanya sama. Mama saya itu tidak pinter sekolah karena dia waktu masih muda cantiknya sudah diambil sama papa saya. Papa saya ganteng, dia cantik, maka saya lumayan begitu. Saudara-saudara, waktu mama saya tanya dia, selalu jawabannya lain sama orang lain. Kenapa ya ma? Sapi kok mukanya sama? Dia bilang, sapi juga lihat semua orang sama. Dia tidak pernah jadi sapi loh. Tidak pernah berundingan sama sapi. Dari mana dia tahu? Tapi di dalam jawaban itu ada mengandung satu bijaksana. Kalau you bukan jenisnya, you pasti kurang mengerti. Kalau you makin menyelidiki, makin mengerti, makin masuk ke dalam jenisnya, you makin mengerti. Kita lihat orang barat semua sama, rambut putih, hidung gede, tinggi-tinggi. Orang barat lihat orang Jawa juga hampir sama, orang sama. Tapi saya tanya orang Korea, you lihat, tahu enggak ini Jepang atau Korea atau Cina? Dia bilang kira-kira tahu. Lalu saya tanya, you tahu enggak ini Belanda atau Amerika atau Inggris? Sama sekali tidak tahu. Itu sebab kalau tidak menyelidiki pasti tidak mengetahui. Kalau engkau menyelidiki dan mengetahui secara mendetail, baru engkau tahu Jesus is Jesus, others are others. No way to compare Jesus with others. I am the way, I am the truth, I am the life. Saudara-saudara, semua yang saya bicarakan seperti lelucon, seperti enak didengar, tapi semua mempunyai satu kebenaran. Kalau bukan dari atas, kalau bukan dari yang berwibawa, bukan dari Tuhan yang maha tahu, yang paling bijaksana, tidak mungkin ada orang bisa diselamatkan. Dan diselamatkan berdasar predestinasi. Apa sih predestinasi? Yaitu dia tahu dulu, dia tetapkan dulu sebelum engkau ambil keputusan apa? Keputusan diambil oleh dia sendiri. Oh begitu. Kalau begitu Allah diktator dong. Kenapa? Karena dia semau sendiri pilih ini, pilih itu. Orang tidak pilih bagaimana? Kasihan kan? Oh, ini nama homogeneous love. Ada cinta antara manusia dan manusia. Kalau manusia cilaka engkau sedih. Kalau kepiting dibunuh engkau senang. Engkau bilang aduh kasihan ya, otot kepala kau dibacok. Aduh kepiting nak biak makan. Puji Tuhan gurihnya. Engkau mencintai sesama tapi merugikan yang tidak sesama. Memang itu diizinkan Tuhan, jadi tidak berdosa sih. Silakan makan terus kepiting, saudara-saudara. Tapi kalau engkau sekarang melihat, kenapakah kalau saya memikirkan tentang hal-hal yang sejenis saya penuh perasaan simpati kepada dia? Kenapa yang tidak sejenis saya biarin dia mati hidup, tidak peduli? Karena memang itu ada beda psikologi di dalam hal ini. Nah saudara-saudara, waktu Tuhan mau memilih yang tidak pilih, engkau pasti sedih. Dia sama-sama manusia. Kenapa dia ke neraka? Sehingga di sini teologi terbentur dengan homogeneous love, terbentur dengan simpatisme yang berada dalam sejenis. Nah sekarang saya mau beritahu kepada saudara, waktu Tuhan memilih seseorang, tidak memilih yang lain, pasti Tuhan itu mengambil keputusan berdasarkan kemauan dia dan berdasarkan kebijakan dia. When God make a decision, it must be according to His sovereignty and His wisdom. Dan Allah yang mempunyai bijaksana tertinggi. Kenapa pilih ini? Kenapa tidak pilih itu? Saya tidak tahu. Tadi saya mau tanya, jikalau Allah yang tertinggi pun tidak berhak memilih, dia Allah apa? Engkau bilang, ya tidak usah pilih no. Semua masukkan surga. Tidak ada ajaran begini. Ajaran Alkitab ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga. Ajaran Alkitab ada orang baik, ada orang jahat. Iya, kalau mengatakan baik masuk surga, jahat masuk neraka, saya bisa terima. Justru yang masuk surga banyak yang jahat tuh. Setelah Yesus mati, orang pertama masuk Firdaus itu perampok. Perampok itu setelah dihukum oleh Pilatus mati salib, kalau Tuhan betul-betul ada mesti dipukul lagi sampai jadi itu daging cincang, baru adil Allah. Yesus mengatakan hari ini engkau dan saya berada di surga. Kenapa yang dipilih ada yang tidak baik? Kenapa Allah itu
pandang bulu. Kenapa Allah itu pilih kasih? Kenapa Allah pilih itu tidak standarnya? Saya tidak bisa jawab. Tapi saya kasih tahu sama you, orang yang dipilih Tuhan itu bukan karena dia cukup baik, karena Tuhan mau mengasihani dia. Engkau bilang, mengapa Tuhan mengasihani orang begini? Saya tidak tahu. Sebenarnya di hadapan Tuhan, engkau tidak lebih baik dari dia. Engkau kira engkau lebih baik dari perampok itu? Engkau lebih baik daripada Yudas? Engkau lebih baik dari Petrus? Yudas mengapa jual Yesus? Karena mencintai uang lebih daripada kebenaran. Petrus mengapa menyangkal Tuhan? Karena dia mempentingkan keamanan sendiri lebih daripada Yesus adalah Tuhan. Pernahkah engkau karena uang mencela nama Tuhan? Pernahkah engkau karena membela keamanan diri engkau menjual kebenaran? Banyak kali kan. We are not better than Judas. We are not better than Peter. We are not better than those who perish in souls. Kita tidak lebih baik dari siapa-siapa yang binasa. Lalu Tuhan kenapa pilih? Saya hanya mengatakan saya tidak mengerti. Pilihan Tuhan itu adalah bijaksana yang tertinggi, melampaui pengertian saya. Pengertian Tuhan lebih tinggi dari pengertian kita, sehingga kita tidak bisa dapat jawaban. Kita hanya takluk kepada Dia. Mengkhotbahkan Tuhan yang tidak adil seperti ini, saya tidak bisa terima. Itulah sebab John Wesley sama George Whitefield pecah. Selama 28 tahun Whitefield mengatakan kedaulatan Allah. Wesley mengatakan kerelaan manusia percaya baru bisa diselamatkan. Dua-dua dipakai Tuhan luar biasa. Pimpin kebangunan rohani berpuluh-puluh ribu orang ikut. Dan Wesley selama 45 tahun setiap tahun khotbah 1000 kali. Saya pernah juga khotbah lebih 1000 kali satu tahun. Tapi dia konsisten. Setiap 45 tahun, setiap tahun 1000 kali. Saudara-saudara sekalian, dia orang yang cinta Tuhan, orang yang mengabari Injil. Tapi kepercayaan kalau you percaya baru diselamatkan. Alkitab tidak katakan itu. Alkitab mengatakan kita menjadi orang dianugerai seperti ini. Tidak tahu sebabnya. Kenapa? Saya cuma tahu hari ini saya menjadi orang bagaimana. Semua anugerah Tuhan. Lalu engkau mengatakan Tuhan mempredestinasikan kapannya. Sekarang dengar, Paulus ada 3 tahap. Tahap pertama yang dia tahu sendiri, waktu dia mau membunuh orang Kristen, akhirnya Yesus ketemu dia, menyelamatkan dia di jalan menuju ke kota Damaskus. Sebelum sampai di pintu Damaskus, dia lagi bergaya, lagi arogan, lagi sombong, mungkin naik kuda. Kebanyakan pelukis pikir dia naik kuda. Saya tidak pernah baca Paulus naik kuda ke Damaskus. Mungkin dia jalan dengan kereta, tapi dia jatuh terpelanting. Jatuh terpelanting di situ. Saul, Saul, why are you persecuting me? Mengapa engkau menganiaya aku? Lalu dia mengatakan, Tuhan, siapakah engkau? Tuhan kau siapa? Ini namanya dosen teologi yang tidak kenal Tuhan. Dia bisa mengajar Tuhan begini-begini. Banyak dosen yang mengajar ketuhanan, sendirinya hidup tak karu-karuan. Ada orang pagi mengajar tentang Kristen, sorenya pergi cari pelacur. Itu pendeta apa itu? Tidak kenal Tuhan. Nah, Paulus seorang yang betul-betul anggap diri kenal Tuhan. Waktu Tuhan tanya dia, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Oh Tuhan, siapakah engkau? Saya adalah Yesus yang kau aniaya. Hah? Tuhan itu Yesus. Yesus itu Tuhan. Saya menganiaya Tuhan dan menganiaya Yesus. Menganiaya Yesus sama dengan menganiaya Tuhan. Kacau balau dia. Tidak mungkin Tuhan itu Yesus. Tidak mungkin Yesus itu Tuhan. Tidak mungkin saya menganiaya Tuhan. Tidak mungkin yang saya aniaya Yesus itu Tuhan. Semua kacau. Berarti konsep teologi dia menurut pengajaran dosen-dosen harus dibongkar semuanya. Dibentuk ulang. Reconstruction of the theological mind. Saat itu Yesus mengatakan, akulah Yesus yang kau aniaya. Dia syok. Tidak bisa jawab. Dan dia menjadi buta. Mikir siang malam, what happened to me? I'm a wicked man.
I persecute my Lord. And my Lord is Jesus. Is the one I hate. Yang saya benci. Yang menjadi pembangkang, pemberontak Tuhan Allah. Yang mengajar orang melawan Yehova. Itu Yesus orang Nazaret. Itu Tuhan. Mana mungkin itu Tuhan? Saya kira banyak orang itu komunis, banyak orang ateis juga tidak mengerti kenapa Yesus dianggap Tuhan oleh orang Kristen. Sampai kapan baru mengerti? Bukan perbandingan agama. Sampai Roh Kudus bekerja, baru engkau tahu engkau berapa melawan Tuhan. Akhirnya dia tidak bisa ngomong. Sudah masuk Damsik, sudah masuk Damaskus, tidak bisa menangkap orang. Karena penangkap orang sendiri sudah buta, sendiri sudah kacau. Cuma bisa tidur di rumah, tapi mata tidak bisa lihat 3 hari. Tuhan mengatakan, Anania, pergi ke dia, beritahu sama dia. Anania bilang, itu orang penganiaya Kristen. Saya tidak mau pergi. Pergilah. Anania pergi. Waktu Anania pergi, berdoa, demi nama Yesus, saya berdoa bagimu. Saat itu mata Paulus terbuka, dia disembuhkan kembali, dan dia mengaku Yesus Tuhan. Tapi tidak mengerti Tuhan bagaimana menjadi Yesus. Yesus bagaimana bisa jadi Tuhan. Maka dia minta cuti 3,5 tahun. Kemana? Ke padang pasir, padang gurun Arabia. Untuk apa? Memikir renung kembali. Agamaku kenapa begini? Kenapa Yesus itu Tuhan? Setelah 3,5 tahun, dia belajar teologi secara personal. Itu contact encounter with God. And long time meditation tentang perjanjian lama. Akhirnya mati-matian seumur hidup menjadi hamba Tuhan, menjadi pekabar Injil. Saudara-saudara, ini adalah hal yang memutarbalikkan sejarah dunia. Kemarin saya mengatakan Augustinus setelah melihat akan keadaan, maka dia menyingkirkan itu Manikaisme dan merubah seluruh dunia. Hari saya berkata, Paulus setelah ditemukan oleh Tuhan, dia akhirnya berubah seluruh hidup menjadi orang Kristen. Lalu engkau tanya, Paulus, kamu jadi orang Kristen mulai kapan? Ya hari itu loh, waktu dia bersinar lebih kuat dari sinar matahari, saya jatuh terpelanting. Hari itu saya diselamatkan. Tetapi setelah renung, Paulus akhir mengatakan, saya sebelum lahir, waktu saya masih berada di rahim ibu, saya sudah dipanggil oleh Tuhan. Jadi hari panggilan bukan hari itu loh, bukan hari ke Damaskus loh. Hari ditunda mungkin 25 tahun sebelum dia lahir, masih di rahim ibu. Tuhan sudah panggil dia. Ini namanya predestinasi. Berarti sebelum sudah terjadi, sebelum engkau percaya, Tuhan sudah tetapkan. Before you believe or make decision to surrender yourself to Him, He already predestinated to save you, to give grace for you. Lalu pada waktu tua, dia pikir-pikir lagi, kapan ya saya diselamatkan? Saya diselamatkan bukan pada hari itu, bukan umur 20, 25. Saya diselamatkan sebelum saya dipanggil. Sebelum dilahirkan, masih di rahim ibu, sudah Tuhan menetapkan saya menjadi hamba Tuhan. Sehingga ini membicarakan apa? Rencana Tuhan melampaui sejarah kita. Dengar, sekali lagi, rencana Tuhan melampaui segala proses kehidupan sejarah kita. Kenapa ya? Karena Tuhan itu kekal. Tuhan kekal, masa ada secara sesuatu rencana mendadak. Secara mendadak tidak ada. Saudara-saudara, kalau saya bilang sama anak saya, waktu engkau masih kecil, saya sudah menginginkan engkau menjadi hamba Tuhan. Dia bilang, Pak, waktu saya kecil saya nakal, mana saya bisa jadi hamba Tuhan? You belum tahu, you bisa tidak. Tapi saya menginginkan kamu jadi hamba Tuhan. Akhirnya saya menanti. Saya membesarkan anak saya namanya David Tong. Umur 2, umur 3, umur 4. Sekolahnya bagus, anaknya baik. Dan tubuhnya besar. Dia orangnya jujur, logikanya jalan pintar. Tapi sampai umur 12, baru saya berkhotbah, 4.000 orang dengar. Saya panggil, mau jadi hamba Tuhan, maju ke depan. Dia maju. Waktu dia maju, saya ingin nangis. My son, my only son, today stand up
and come forward to take ticket his life for the Lord. Saya ingin nangis. Tapi saya tidak tahu itu sungguh tidak. Tidak tahu itu serius tidak. Saya biarin. Umur 14 dia berdiri lagi satu kali ke depan. Waktu saya panggil. Saya kira ini serius. Waktu umur 16 atau 17 dia berdiri lagi satu kali. Selama saya menjadi hamba Tuhan panggil kira-kira 400.000 pemuda menjadi hamba Tuhan. Ternyata ada 3 kali saya lihat anak saya sendiri maju ke depan. Berarti Tuhan dengar doa saya. Saya ingin anak saya menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan. Akan dikabulkan oleh Tuhan. Baru saya suruh dia sekolah. Dia sekolah di Amerika 18 tahun. Karena goblok dan lulus bukan. Karena pinternya sampai dia mengambil banyak jurusan. Waktu dia lulus dapat 4 jurusan. Sekaligus matematika, sekaligus filsafat, sekaligus fisika, sekaligus computer science. Maka memecahkan rekor dari Calvin College di Michigan. Sekolah ini selama begitu lama didirikan tidak pernah ada seorang mahasiswa yang sekaligus mengambil 4 jurusan di dalam gelar bachelornya, 4 major. Lalu dia masuk ke dalam universitas. Dia pilih Connecticut. Saya bilang, you sangat pintar. Mau dah saya jual rumah, uangnya kirim untuk engkau sekolah yang lebih tinggi. Engkau suka apa? Fisika. Saya tidak pernah paksa anak saya. Lalu dia bilang, fisika. Silakan pergi ke Yale atau Harvard. No. Untuk fisika, salah satu yang terbaik itu University of Connecticut. Saya taat aja, sudah. Tidak perlu kirim uang terbanyak. Dia kerja setengah mati. Lalu saya sudah dapat gelar doktor. Hari itu papa, saya sudah dapat gelar doktor. Saya janji sama anak saya, jangan harap lu lulus saya pergi Amerika ikut itu wisudamu ya. Kecuali lu dapat doktor baru saya datang. Apa anak baru selesai sekolah kindergarten sudah pakai topi. Topi apa itu? Itu mangkok untuk cari duit atau saya tidak ngerti. Pokoknya orang Amerika gila gelar. Anak baru umur 3 dikasih gelar. Ya. Saya bilang jangan kira papamu pergi ya. You sampai gelar doktor baru mungkin saya terbang. Pergi mengikuti wisudamu. Dan dia doktor. Papa saya Tuhan doktor. Saya bilang oke, saya akan pergi. Tidak usah pak. You sudah tua. Pekerjaan Tuhan begitu berat. Tidak usah. Saya sendiri di sini saja. Dan dokter pun itu saya suruh dia kirim ke tempat. Saya tidak menggilakan akan hal ini. Saudara-saudara, sesuai itu saya bilang, sekarang you sudah gelar doktor. Saya tanya, maukah engkau menjadi hamba Tuhan? Dia tunggu berapa detik. Maukah engkau sekolah teologi? Dia diam-diam. Maukah engkau sudah gelar doktor PhD di dalam fisika, sekolah lagi teologi? Papamu kerja sampai hari ini sudah lebih 50 tahun. Kalau engkau menyambung 50 tahun. Papa Tong sama anak Tong melayani 100 tahun. Ini menjadi satu keindahan untuk seluruh dunia. The Tong family, 2 generations serving the Lord in His gospel for 100 years. Itu sulit karena mulai umur 17, itu sudah 30 lebih. Kalau you mau khotbah 50 tahun sampai 83, 87, mungkin tidak tentu engkau bisa umur sepanjang itu. Saya tanya, you mau sekolah teologi? Dia bilang, saya mau. Akhirnya dia masuk sekolah teologi lagi. Itu sebab sampai akhirnya seluruhnya sekolah 18 tahun tidak pulang. Saudara-saudara. Dan anak saya mau meneruskan pekerjaan Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Lalu saya tanya, dia itu kenapa jadi hamba Tuhan? Karena ditetapkan oleh Tuhan sebelum dunia diciptakan. Dari mana kesimpulan ini? Dari Paulus. Paulus mengatakan sebelum dunia diciptakan Tuhan telah mentakdirkan kami. Kita menjadi anak-anak Tuhan melalui anak yang tunggal Yesus Kristus. Efesus 1:4 yang tadi sudah dibaca dan sudah dibahas. Jadi Paulus mempunyai 3 tahap. Kapan dia diselamatkan? The day when he was visited by Christ on the way toward Damascus. Second, no, beyond that, before that, when I was in the womb of my mother, He called me. Waktu saya di dalam rahim ibu sudah dipanggil. Waktu dia tua, dia no, earlier than that, even before the foundation of the world, He already predestinated me.
Saya dipanggil Tuhan sebelum dunia diciptakan. Kenapa? Karena Allah yang kekal, tidak ada rencana mendadak semua. Allah yang kekal, ikut semua, tidak ada rencana yang mendadak. Tuhan terus, lihat, siapa percayaku? Malaikat bilang, oh aku lihat. Itu yang pakai baju biru, itu sekarang maju ke depan. Cepat, dicatatkan menjadi kaum pilihan. Bukan begitu. Kalau Tuhan tahu, you mau percaya dia, baru memilih engkau. Meskipun sebelum dunia, dia sudah memilih engkau. Berarti pilihan Tuhan kepada kamu adalah berdasarkan engkau mau pilih dia. Jadi pilihan Tuhan itu ada pengaruh pilihanmu, rupamu. Siapa kamu bisa menentukan, mempengaruhi Tuhan? Segala sesuatu direncana Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang kekal. Maka di hadapan Tuhan tidak rencana sementara, tidak rencana mendadak. Semua rencana di dalam kebijakan Tuhan yang kekal sebelum dunia diciptakan. Dia mengatakan, siapakah engkau bandingkan dengan aku? Antara ilah-ilah orang-orang Kanaan ini, who can you compare with me? Among those gods of the Canaan people, I'm the one to show you, point out the final thing should happen in the end of the world. Aku adalah Allah yang menetapkan dan menentukan hal yang akan terjadi pada akhir zaman. Even the end of the world, the ending point of the history, I had determined everything. Ini baru Allah. Allah yang sejati adalah Allah yang berencana dari kekal sampai kekal. Allah yang sejati, bukan Allah yang mendadak menemukan sesuatu, dia kalang kabut langsung berubah rencananya. Itu bukan Allah, itu manusia yang bodoh. Allah yang sejati sudah tentukan semua. Tetapi sebelum semua terjadi, dia tentukan menurut rencana dia sendiri. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 1 sampai 11, engkau bisa membaca menurut rencana dia sendiri, menurut kehendak dia sendiri, menurut kehendak dia sendiri. Itu sebab pada waktu kehendakmu sesuai dengan kehendak dia, engkau sadar, sekarang saya tahu saya diselamatkan. Padahal itu yang membuat engkau kembali, dia. Yang merencanakan engkau boleh kembali, dia. Yang membuat kekuatan engkau sanggup kembali, dia. Lalu kalau begini, mengapa dia memperbolehkan saya menyeleweng dulu? Mengapa dia membiarkan saya salah dulu baru kembali? Dia tidak memaksa, tapi dia menghargai kebebasan yang diberikan. Allah memberikan kebebasan, dan Allah memberikan hak untuk kita memakai kebebasan. Allah memberikan kesempatan kita menikmati kebebasan. Lalu Allah memberitahu, apa yang kau tetapkan dari kebebasanmu selalu salah. Kita sudah salah, sudah rugi, sudah sangat dilukai oleh kesalahan kebebasan kita. Baru nangis, baru sedih. Tuhan mengatakan, now I comfort you, do not cry. I permit you to go astray, and I lead you to return to my bosom. Now get my comfort. Saya menghibur kamu. Saudara-saudara, bukan manusia memilih Tuhan, taruh Tuhan sungkan terus memilih kita. Bukan karena Tuhan itu sudah mengetahui engkau tanggal itu mau percaya Tuhan, terus suruh malaikat catat, dia masuk ke dalam list, dia dipanggil. Tidak. Karena engkau dicipta, diberi kebebasan, dan diberikan kemungkinan untuk murtad melawan dia. Hak melawan Tuhan dari Tuhan. Kekuatan melawan Tuhan dari Tuhan. Kesempatan melawan Tuhan dari Tuhan. Dan toleransi boleh sukses melawan dia dari Tuhan. Tuhan biar engkau dengan kebebasan melawan dia sampai akhirnya sudah capek, sudah tak kuat. Dia terus mengatakan, I love you forever. With the immortal love, I love you. You tergerak, you nangis, you bertobat, you kembali. Karena dia sudah tentukan siapa yang boleh kembali, siapa tidak boleh kembali. Saudara-saudara, kita semua adalah anak terhilang. Dan sebelum kita melepaskan diri Tuhan, kita sangat sombong. Berikan kepadaku harta yang seharusnya milikku. Tuhan tidak debat, dia tidak marah, tidak pukul kamu. You want it? Take it. I give it to you. Anak terhilang pergi. Akhirnya Tuhan tahu
dia tidak mungkin hidup tanpa Tuhan. Akhirnya dia mau makan makanan dari babi pun tidak ada kesempatan. Lalu dia mulai sadar, my father has a lot of money, a lot of lands, a lot of servants. Why I hungry to die here? I want to go home. I want to return to my father's house. That is repentance. Itu pertobatan. Tapi sebelum engkau bertobat, sebelum engkau kembali kepada dia, sudah mengetahui engkau akan bagaimana, lalu engkau akan kembali dan dibiarkan. Tuhan membiarkan engkau sudah lama, engkau kira engkau terus begitu. Tuhan membiarkan engkau jatuh di dalam dosa, engkau kira engkau terus memakai kebebasan melawan dia. Tuhan mengatakan, saya akan membangkitkan orang-orang, bikin mereka sadar dan bawa mereka kembali kepadaku. Predestinasi Tuhan adalah kehendak kemauan Sang Pencipta yang jauh lebih tinggi daripada kebebasan ketetapan manusia yang dicipta. Itu sebab kehendak Tuhan pasti terjadi jika memang engkau adalah kaum pilihannya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Jangan pikir kita berjasa, jangan pikir kita layak, jangan pikir kita seharusnya diselamatkan oleh Tuhan. Karena di hadapan Tuhan kita sama sekali tidak layak menerima apapun. Di hadapan Tuhan kita nihil, kita tidak berjasa. Di hadapan Tuhan kita tidak layak. Tapi Tuhan mencintai kita dan Dia menanti dengan sabar, toleran, tunggu kita bertobat. Karena sudah ditetapkan ada yang akan dipanggil, dipredestinasi untuk diselamatkan. Tapi Tuhan akan memakai waktu yang panjang, toleransi, sabar, lalu memakai Roh Kudus membawa engkau kembali kepada Dia. Predestinasi Tuhan, bukan karena Dia tahu saya mau bertobat maka Dia tetapkan saya diselamatkan. Justru Dia tahu saya tidak mungkin bertobat. Dia kirim Roh Kudus untuk membuka mata kita supaya kita boleh kembali kepada Dia. Tuhan memberkati kita masing-masing.